Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Astuti. Saya ingin mempresentasikan tentang tenaga endogen. Tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bersifat membangun muka bumi konstruktif. Di sini ada tektonisme, vulkanisme, seisme. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak, dislokasi, atau perubahan bentuk deformasi kulit bumi. Berdasarkan luas dan waktu terjadinya gerakan tektonisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerakan epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama serta meliputi daerah yang luas. Yang pertama, epirogenetik positif, yaitu gerak turunnya dataran sehingga kelihatannya permukaan air laut yang naik. Yang kedua, epirogenetik negatif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga kelihatannya permukaan air yang turun. Gerak orogenetik adalah gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif cepat dan berlangsung dalam waktu yang singkat dibanding gerak epirogenetik, serta meliputi daerah yang sempit. Gerak orogenetik sering disebut sebagai proses pembentukan pegunungan. Gerak orogenetik ini dapat menimbulkan lipatan, folded proses, dan patahan, flowed proses. Patahan. Tenaga endogen yang bekerja di sini biasanya pada batuan yang padat dan keras dengan waktu relatif cepat sehingga lapisan batuan yang terkena tekanan tidak sempat melipat, melainkan retak-retak sampai akhirnya patah. Dua tekanan yang arahnya bersifat horizontal dan saling menjauh. Patahan akibat dua tekanan yang arahnya vertikal, dua tekanan horizontal yang berlawan arah. Vulkanisme adalah semua peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi. Magma dapat diartikan sebagai bahan-bahan silikat pijar yang terdiri atas bahan padat, batuan, cairan, dan gas yang berada di dalam lapisan bumi yang berada di lapisan kulit bumi, litosfer. Ada dua bentuk gerakan magma yang berhubungan dengan vulkanisme, yaitu intrusi dan ekstrusi magma. Intrusi magma yaitu terobosan magma ke dalam lapisan-lapisan litosfer tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Intrusi magma dapat dibedakan menjadi 5 antara lain. Yang pertama, batholith, yaitu dapur magma. Yang kedua, sill atau lempeng intrusi magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan. Yang ketiga, lakolith, yaitu magma yang merobos di antara lapisan bumi paling atas. Yang keempat, ada gang atau korok, yaitu batuan hasil intrusi magma yang menyusup dan membeku di sela-sela lipatan. Yang kelima, diatrema adalah lubang pipa di antara dapur magma dan kepundan gunung api yang berbentuk silinder memanjang. Ekstrusi magma, proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai di atas ke permukaan bumi. Ekstrusi identik dengan erupsi atau letusan gunung api. Materi hasil ekstrusi magma dapat berupa satu, lava, yaitu magma yang keluar sampai ke permukaan bumi dan mengalir ke permukaan bumi. Yang kedua, lahar, yaitu material campuran lava dengan materi-materi
yang ada di permukaan bumi dengan air sehingga membentuk lumpur. Yang ketiga, eflata dan piroklastika, yaitu material padat berupa bom, lapilli, kerikil, dan debu vulkanik. Yang keempat, ada ekshalasi atau gas, yaitu material berupa gas asam arang seperti fumarole, sumber uap air dan zat lemas. Erupsi. Ekstrusi identik dengan erupsi atau letusan gunung api yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Erupsi efusif yaitu berupa lelehan lava melalui retakan atau rekahan atau lubang kawah suatu gunung api. Erupsi eksplosif yaitu erupsi berupa ledakan dengan mengeluarkan bahan-bahan padat seperti eflata atau piroklastika berupa bom, lapilli, kerikil, dan debu vulkanik bersama-sama dengan gas dan fluida. Erupsi. Menurut tempat keluarnya magma, erupsi dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, erupsi linear, yaitu peristiwa keluarnya magma melalui celah atau retakan yang memanjang sehingga membentuk deretan gunung api. Yang kedua, erupsi areal, yaitu letusan yang terjadi jika letak magma dekat dengan permukaan bumi. Kemudian magma membakar dan melelehkan lapisan batuan yang berada di atasnya sehingga membentuk lubang yang bersadi permukaan bumi. Erupsi sentral. Jika letusan yang terjadi keluar melalui sebuah lubang yang membentuk gunung api yang terpisah-pisah. Erupsi sentral. Erupsi sentral menghasilkan tiga bentuk gunung api. Yang pertama, gunung api perisai atau landai, gunung api mar, gunung api kerucut atau strato. Erupsi sentral. Gunung api parsial, yaitu sebuah gunung api yang beralas luas dan bereleng landai, merupakan hasil erupsi efusif magma yang cair. Gunung api mar merupakan hasil erupsi eksplosif yang tidak terlalu kuat dan hanya sekali saja. Contohnya Gunung Lamongan Jawa Timur dengan kawahnya Klaka. Gunung api strato atau kerucut merupakan hasil campuran efusif dan eksplosif yang berulang kali. Gunung api ini berbentuk kerucut dan badan berlapis-lapis akibat erupsi yang berpindah-pindahnya pusatnya, menyebabkan di sana sini terbentuk kerucut gunung api sehingga bentuk gunung api tersebut tidak teratur. Erupsi berdasarkan kekentalan magma, tekanan gas, kedalaman dapur magma, dan material yang dikeluarkannya. Letusan gunung api dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu letusan tipe Hawaii. Tipe Hawaii terjadi karena lava yang keluar dari kawah sangat cair sehingga mudah mengalir ke segala arah. Sifat lava yang sangat cair ini menghasilkan bentuk seperti perisai atau tameng. Yang kedua, letusan tipe stromboli. Letusan tipe ini bersifat spesifik, yaitu letusannya terjadi dengan interval atau tegangan waktu yang hampir lama. Gunung api stromboli di Kepulauan Lipari tenggang waktu letusannya 12 menit, jadi setiap 12 menit terjadi letusan yang memutuskan material bom, lapilli, dan abu. Contoh gunung api bertipe stromboli adalah Gunung Vesuvius dari Italia. Letusan tipe vulkano. Letusan tipe ini mengeluarkan material padat seperti bom, abu, lapilli, serta bahan-bahan padat dan cair atau lava. Letusan
tipe ini didasarkan atas kekuatan erupsi dan kedalaman dapur magma. Seisme gempa bumi ialah getaran yang terjadi di permukaan bumi. Biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi atau kerak bumi. Getaran tersebut adalah akibat dari pelepasan energi secara tiba-tiba sehingga menyebabkan gelombang seisme. Klasifikasi gempa yang satu berdasarkan penyebabnya. A. Gempa bumi runtuhan. Gempa ini terjadi akibat runtuhan batu-batu raksasa di sisi gunung. Radius getaran tidak begitu besar atau tidak terasa. Yang B. Gempa bumi vulkanik. Dalam banyak peristiwa gempa bumi ini mendahului erupsi gunung api, tetapi lebih sering terjadi secara bersamaan. Getaran gempa vulkanik lebih terasa dibandingkan getaran gempa runtuhan. Gempa bumi tektonik. Gempa ini terjadi akibat proses tektonik di dalam litosfer yang berupa pergeseran lapisan batuan tua terjadi di lokasi. Gempa ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan meliputi daerah yang sangat luas. Klasifikasi gempa 2 berdasarkan bentuk epicentrum. A. Gempa linear, yaitu gempa yang epicentrumnya berbentuk garis. Contohnya gempa tektonik. Gempa sentral, yaitu gempa yang epicentrumnya berupa titik. Gunung api pada erupsi sentral adalah sebuah titik letusan. Demikian juga runtuhan retak bumi. Klasifikasi gempa yang ketiga berdasarkan kedalaman hipocentrum. Gempa dangkal memiliki kedalaman hipocentrumnya kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Gempa menengah memiliki kedalaman hipocentrumnya antara 100 km 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa dalam memiliki kedalaman hipocentrumnya antara 300 sampai 700 km di bawah permukaan bumi. Klasifikasi gempa 4 berdasarkan jarak epicentrum. Gempa setempat berjarak kurang dari 10.000 km. Gempa jauh berjarak 10.000 km. Gempa jauh sekali berjarak lebih dari 10.000 km. Klasifikasi gempa 5 berdasarkan letak pusat gempa. Gempa laut terjadi jika letak epicentrumnya terletak di dasar laut atau permukaan laut. Gempa ini terjadi karena getaran permukaan dirambatkan di permukaan laut. Gempa darat terjadi jika epicentrumnya berada di daratan. Gelombang gempa titik di bawah tanah tepat di tempat bebatuan berguncang dan menyebabkan gempa bumi disebut pusat atau hipocentrum. Gerakan kebatuan menyebabkan getaran yang disebut gelombang seismik. Gelombang seismik bergerak sangat cepat ke segala arah dari pusat gempa. Gelombang paling kuat terjadi pada titik hipocentrum yang ada di permukaan bumi yang letaknya tepat di atas pusat gempa epicentrum. Macam-macam gelombang gempa. Yang pertama, gelombang longitudinal atau gelombang primer, yaitu gelombang yang merabat dari hipocentrum ke segala arah dan tercatat pertama kali oleh seismograf dengan kecepatan antara 7 sampai 14 km per detik dan periode gelombang 5 sampai 7 detik. 2. Gelombang transversal atau gelombang sekunder, yaitu gelombang yang merabat dari hipocentrum ke segala arah dan tercatat sebagai gelombang kedua oleh seismograf dengan kecepatan antara 4 sampai 7 km per detik dan periode gelombang 11 sampai 13 detik. Gelombang panjang atau gelombang permukaan, yaitu gelombang yang merabat dari epicentrum menyebar ke segala arah di permukaan bumi dengan kecepatan 3,5 sampai 3,9 km per detik dan periode gelombang relatif lama.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.